Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Tanda seru, bab 3031. Ini, bendera sekte surgawi, bendera istana surgawi. Para kultivator manusia sudah tidak asing lagi dengan kedua bendera ini. Klan darah dan klan es berlaku tidak adil, membantai orang-orang tak berdosa dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Kita, umat manusia, menjunjung tinggi kehendak abadi dan memusnahkan klan darah dan klan es demi menegakkan jalan dunia. Pada saat ini, yang membuat semua orang tercengang, Lin Yan muncul, berdiri di angkasa yang luas, dan tiba-tiba berkata, "His!" Banyak mata terbelalak melihat sosok ini. Melihat sekeliling, para kultivator di wilayah kekaisaran gemetar. Lin Yan, tanda seru. Ini benar-benar Lin Yan. Dia masih hidup. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya bergema. Tak seorang pun berani mempercayai apa yang mereka lihat. Tapi semua itu terjadi begitu nyata sehingga mereka bahkan tidak bisa meragukannya. Lin Yan, sungguh masih hidup. Memasuki pemakaman Wuji dan keluar hidup-hidup sungguh sebuah keajaiban. Dengan anak seperti itu di umat manusia, bagaimana mungkin masa depan kehancuran menimpa kita? Glek, para kultivator dari klan jiwa, klan mayat, klan tulang, dan klan lainnya gemetar, mata mereka dipenuhi kengerian, menembus jauh ke dalam hati mereka. Ini seperti mitos. Bahkan mereka yang sombong di alam Tiangeng pun tak berani menyombongkan diri seperti ini, kan? Semua orang sudah mati, apakah hanya dia yang muncul hidup-hidup? Peristiwa itu sungguh luar biasa, dengan gelombang pertama kultivator memasuki pemakaman Wuji, membawa jutaan, diikuti puluhan juta lainnya. Namun, tak ada kabar. Kini, hanya Lin Yan yang kembali. Apa yang tersimpan di pemakaman Wuji? Rahasia apa yang tersimpan di dalamnya? Adakah jalan menuju reinkarnasi? Para kultivator dari klan darah dan klan es berada dalam kekacauan. Pertempuran bahkan belum dimulai, tetapi kemunculan Lin Yan telah membuat mereka panik. Kehadiran seorang jenius seperti itu di tengah umat manusia adalah bencana sejati bagi mereka. Jika Lin Yan selamat, klan mereka pasti akan musnah. Sedangkan bagi umat manusia, di pegunungan Tianzong, gelombang kegembiraan memenuhi udara. Lin Yan adalah penenang. Selama dia ada, umat manusia takkan kalah. Ini lebih menginspirasi daripada nyanyian perang manapun, lebih menginspirasi daripada tabuhan genderang. Lin Yan, Kaisar Lin yang dulu mereka percayai, masih hidup. Hati umat manusia yang dulu putus asa kini teguh. Menyaksikan pemandangan ini, beberapa kaisar surgawi umat manusia tercengang. Lin Yan bukanlah reinkarnasi setengah langkah, tetapi bagi para kultivator manusia ini, dia seperti reinkarnasi. Penghormatan mereka kepada Lin Yan sungguh tak tertandingi. Di atas langit, bendera-bendera berkibar tertiup angin, berdesir. Petik 2. Aku, Lin Yan, akan membunuh Kaisar Surgawi setengah langkah dan Kaisar Surgawi setengah langkah dari klan es dan klan darah, dan mempersembahkan kurban kepada bendera sekte surgawi di Istana Surgawi, membalaskan dendam orang suci surgawi rasku. Apa? Kata-kata Lin Yan mengejutkan banyak kultivator. Membunuh Kaisar Surgawi setengah langkah dan Kaisar Surgawi setengah langkah. Mengorbankan orang suci surgawi untuk bendera saja sudah cukup mengerikan. Sekarang, Lin Yan akan mengorbankan Kaisar Langit setengah langkah dan Kaisar Langit setengah langkah untuk bendera. Mustahil, seru Suenan, ini sungguh konyol. Tatapan para Kaisar Langit klan darah terpaku. Bahkan jika Lin Yan muncul, lalu kenapa? Meskipun ia telah muncul dari tanah terlarang, ia masih seorang pemuda. Ia mungkin tak tertandingi di masa depan, tapi itu hanya masa depan. Bukan masa kini, Bas. Namun Lin Yan meraih para kultivator klan darah dan klan es dari kehampaan. Kedua kultivator itu melayang di udara, seperti anjing mati. Dikelilingi oleh kekuatan Lin Yan, mereka berlutut di depan bendera mereka sama sekali tak berdaya melawan. Menatap kedua kultivator ini, para tokoh berpengaruh dari berbagai faksi langsung mengenali mereka. Mereka benar-benar anggota klan darah dan klan es yang tangguh. Dan kekuatan mereka benar-benar setara dengan Kaisar Surgawi setengah langkah atau Kaisar Surgawi kuasi. Bunuh. Lin Yan berbicara, satu kata, namun mengandung 1000 niat membunuh. Begitu selesai berbicara, ia menghunus pedang Tian Xuan. Kini, pedang itu menjadi semakin tajam. Setelah mengalami malapetaka hukuman surgawi, pedang itu telah mengalami transformasi total, menyerap aura tanah terlarang.
Aura kuno itu masih tersisa, dan bahkan senjata Kaisar Surgawi pun tak akan mampu menahannya. Klak, Lin Yan turun membawa pedang. Dua aliran energi pedang memancar dari pedang, mengiris langsung ke leher para kultivator klan darah klan es. Darah menyembur keluar, mendarat di dua bendera Istana Surgawi dan Sekte Surgawi. Dengan demikian, di hadapan halayak ramai, dua anggota kuat klan es dan klan darah ini terbunuh. His, para kultivator klan darah dan klan es gemetar sesaat melihat pemandangan ini. Pasti Kaisar Langit yang turun tangan untuk menekannya. Kenapa kalian panik? Apa klan darah kita punya Master Sekte? Suenan berkata. Dengan kata-kata ini, klan darah akhirnya sedikit tenang. Kalau tidak, tebasan pedang Lin Yan pasti akan menghancurkan hati para praktisi klan darah. Meski begitu, para praktisi klan darah berkeringat deras. Penampilan Lin Yan seperti gunung, membuat mereka sulit bernapas. Klan es bukanlah klan darah seperti itu. Saat ini, bukan hanya praktisi klan es biasa, tetapi bahkan yang terkuat di dalam klan es pun tergerak, mata mereka dipenuhi ketakutan. Apakah Lin Yan masih manusia? Dia secara terbuka membunuh seorang Kaisar Langit setengah langkah dan seorang Kaisar Langit setengah langkah. Hanya Lin Yan yang bisa melakukan hal seperti itu. Benar-benar gila. Dia benar-benar orang gila, banyak praktisi berkata dengan konsentrasi penuh. Dalam pertempuran ini, Istana Surgawi dan Sekte Surgawi akan maju di garis depan, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka, untuk melindungi umat manusia dari kepunahan. Lin Yan mengerahkan seluruh kekuatannya, memahat batu besar dari gunung menjadi dua tiang bendera, dan langsung mengibarkan kedua bendera tersebut. Bendera-bendera itu berdiri tegak, berdesir tertiup angin. Hal ini menggembirakan semua kultivator manusia. Ya, di dalam Istana Surgawi dan Sekte Surgawi, semua orang berteriak. Serempak. Setiap ucapan dipenuhi dengan momentum yang luar biasa. Bunuh, bunuh. Pada saat ini, di dalam klan darah, Suenan memusatkan perhatiannya dan berteriak. Dia adalah pewaris pemimpin klan darah. Meskipun kekuatannya mungkin tidak sebesar Kaisar Surgawi klan darah, statusnya dihormati. Atas perintahnya, klan darah menyerbu maju. Bunuh. Melihat pemandangan ini, klan es, tanpa terlalu peduli, langsung berbicara. Seketika, para kultivator klan es juga menyerang. Kereta perang meraung, binatang buas kuno meraung, dan mereka menyerbu maju. Banyak kultivator memusatkan perhatian mereka pada pemandangan di depan mereka. Jika hati manusia hancur, maka umat manusia di sini akan musnah. Namun, jika hati klan darah dan klan es panik, hasil pertempuran ini belum tentu. Lagi pula, gabungan klan darah dan klan es lebih kuat daripada umat manusia di sini, bahkan 2 kali lipat lebih kuat. Hal ini juga membuat pertempuran ini membingungkan. Di atas langit, melihat pasukan yang datang, Lin Yan, memegang pedang Tian Xuan, berkata, mereka yang menindas umat manusia kita, mati. Bunuh. Kemudian dia memberi perintah, dan dalam sekejap, para kultivator umat manusia melonjak. Orang-orang ini menganggap Lin Yan sebagai yang tertinggi. Dalam sekejap, mereka bertempur untuk menghadapi musuh. Sekarang, bahkan para Kaisar Surgawi itu menatap Lin Yan dengan saksama. Harus dikatakan bahwa keagungan mereka tidak sebaik Lin Yan. Saat ini, tinju mereka juga terkepal. Pertempuran ini tentang nasib umat manusia. Titik.